Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Larasati dengan NPM 029, Aulia Indah Kurniati dengan NPM 057, Clara Gresika dengan NPM 085, dan Wempi Damayanti dengan NPM 091. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai hakikat evaluasi pembelajaran. Untuk poin pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi, yang kedua yaitu proses evaluasi dalam pendidikan, selanjutnya ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan, dilanjut dengan fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran, dan untuk yang terakhir yaitu objek evaluasi dalam pendidikan. Pengertian evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Ada dua aspek yang penting dari definisi di atas. Yang pertama yaitu evaluasi menunjukkan pada proses yang sistematik. Yang kedua yaitu evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Oke, untuk hakikat sendiri yaitu merupakan pemikiran evaluasi yang berarti penilaian atau pengukuran dan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Dapat kita simpulkan bahwa hakikat evaluasi pendidikan yaitu berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Clara. Baik, yang kedua ada proses evaluasi dalam pendidikan. Bisa dilihat di situ terdapat diagram transformasi. Ada input, transformasi, output, lalu umpan balik. Proses tersebut selalu berputar. Nah, selanjutnya ada input. Apa itu input? Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Selanjutnya ada output. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak. Perlu diadakan kegiatan penilaian. Yang ketiga ada transformasi. Adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Dengan beberapa hal yang ada pada proses evaluasi pendidikan ini, sekolah memiliki beberapa segi diantaranya, calon peserta didik, guru, metode, lulusan, dan proses pendidikan secara menyeluruh turut menentukan peranan. Yang ketiga ada ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Terdapat 5 ciri evaluasi yang ada pada pendidikan. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Ciri kedua dari penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Dan yang ketiga, ciri dari penilaian pendidikan yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. Ciri keempat dari penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan ciri yang kelima atau yang terakhir adalah dalam pendidikan penilaian pendidikan adalah bahwa dalam penilaian pendidikan itu sendiri terjadi kesalahan-kesalahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Silakan. Poin yang keempat ada fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi menurut Jaja Kohar mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dari sisi peserta didik secara individual dan dari segi program pengajaran meliputi antara lain. Yang pertama, dilihat dari segi peserta didik secara individu. Evaluasi berfungsi sebagai mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, yaitu yang pertama menetapkan keefektifan pengajaran
dan rencana kegiatan. Yang kedua, memberi basis laporan kemajuan peserta didik. Serta yang ketiga, menetapkan kelulusan. Sedangkan jika dilihat dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi sebagai yang pertama, untuk memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. Yang kedua, memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. Yang ketiga, diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Yang keempat, untuk memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, untuk dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar peserta didik. Lalu yang keenam, untuk memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, untuk mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didik. Yang kedelapan, untuk menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. Yang kesembilan, untuk mengadministrasi sekolah. Yang kesepuluh, untuk mengembangkan kurikulum. Dan yang kesebelas, untuk mempersiapkan penelitian pendidikan di sekolah. Sedangkan Nana Sujana menjelaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Sedangkan yang kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Selain fungsi-fungsi tersebut, evaluasi juga memiliki fungsi yang lain, yaitu yang pertama ada fungsi formatif. Fungsi ini untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan remedial untuk siswa. Lalu yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi ini untuk menentukan nilai hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada fungsi diagnostik. Fungsi ini untuk memahami latar belakang siswa, seperti psikologis, fisik, dan lingkungan yang dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. Dengan adanya fungsi ini dapat digunakan sebagai dasar memecahkan kesulitan belajar tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi penempatan. Fungsi ini untuk menempatkan siswa dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya dalam penentuan program spesialis sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wempi. Silahkan. Tujuan evaluasi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu bertujuan untuk mengetahui materi pelajaran yang disampaikan oleh guru apakah sudah dikuasai oleh siswa atau belum. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengajaran yang dilaksanakan oleh guru sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Menurut Sudirman M. DKK, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah A. Mengambil keputusan tentang hasil belajar. B. Memahami peserta didik. C. Memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Evaluasi juga bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang kelima yaitu objek evaluasi dalam pendidikan. Objek evaluasi dalam pendidikan. Aspek-aspek yang diperlukan dalam evaluasi terhadap peserta didik meliputi yang pertama, aspek-aspek tentang berpikir, termasuk di dalamnya inteligensi, ingatan, cara menginstruksi data, prinsip-prinsip pengerjaan pemikiran logis. Kemudian yang kedua, perasaan sosial, termasuk di dalamnya yaitu cara bergaul, cara memecah nilai-nilai sosial, cara menghadapi, dan cara berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Kemudian yang ketiga, keyakinan sosial dan kewarganegaraan menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, apresiasi seni dan budaya. Yang kelima, minat, bakat, dan hobi.
Serta yang keenam yaitu perkembangan sosial dan person. Kesimpulan dari hasil diskusi presentasi kelompok kami, yakni dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Pada evaluasi diperlukan adanya proses. Dalam proses evaluasi ini peserta didik jika diumpamakan sebagai bahan mentah yang akan diolah dan menghasilkan output lulusan yang sudah siap. Evaluasi dalam pendidikan memiliki ciri-ciri, diantaranya penilaian yang dilakukan secara langsung, penggunaan ukuran kuantitatif, bahan penilaian, pendidikan bersifat relatif, dan dalam penilaian pendidikan sering juga terjadi kesalahan. Tujuan evaluasi dalam pendidikan itu sendiri yaitu mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, serta memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Fungsinya yaitu salah satunya untuk menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Objek evaluasi terhadap peserta didik memiliki beberapa aspek, yakni aspek berpikir, perasaan sosial, keyakinan sosial, apresiasi seni dan budaya, minat, bakat, dan hobi, serta perkembangan sosial dan personal. Kemudian, dalam slide ini merupakan daftar pustaka yang kita pakai sebagai bahan rujukan untuk materi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.